Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pembahasan tentang t-test one sample. T-test one sample berarti sampelnya satu ya, sampel satu. Kapan kita menggunakan t-test one sample? Ketika kita ingin membandingkan rata-rata sampel yang diteliti ya, sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ditentukan. Ya. Jadi rata-rata sampel, kalau rumusnya itu menggunakan X bar. Di sini kita lihat di sini ada X, kemudian ada coret di atas membacanya X bar. Ini berarti rata-rata sampel. Misalnya kita ambil contoh di SMP negeri X ya, kita kan tidak mungkin meneliti jumlahnya sampai 1200, maka di sampel. Nah, sampelnya ini menggunakan X bar. Kemudian dengan membandingkan dengan rata-rata populasi, ya, ini sama-sama rata-rata tapi simbolnya menggunakan mu ya, dengan mu yang sudah ditentukan. Ya. Kalau yang sudah ditentukan biasanya kalau di pelajaran agama misalnya ada KKM ya, kriteria ketuntasan minimum. Nah, misalnya ada sebut saja 75 atau 78 dan seterusnya. Kalau misalnya di mahasiswa syarat lulus, misalnya IPK-nya harus 3 dan seterusnya. Berarti mu-nya ini adalah rata-rata yang sudah ditentukan. Ini rumus manual. Kita akan run data dengan tiga cara ya. Cara pertama adalah penerapan rumus t-test one sample. Kemudian cara kedua dengan Excel dengan fasilitas toolpack analyze ya. Kemudian yang ketiga menggunakan SPSS ya. Kita bertahap, tiga cara mau kita terapkan ya. Cara yang pertama adalah penerapan rumus t-test ini. Rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurangi mu, kemudian dibagi S dibagi akar dari N ya. Nah, ini sudah ada keterangannya. X barnya adalah rata-rata sampel, misalnya tadi yang kita penelitiannya di SMP negeri X ya, maka di sampel lah, sampelnya rata-ratanya. Nah, kita ambil ya. Kemudian dengan mu-nya adalah rata-rata populasi atau rata-rata yang sudah ditentukan. Misalnya tadi KKM ya, KKM-nya 75. Atau syarat minimal lulus IPK-nya 3. Nah, IPK 3 itu disebut dengan mu. Kemudian yang SD standar deviasi. Kemudian yang N jumlah sampelnya. Kemudian kita coba terapkan. Nanti kita coba terapkan. Nah, secara teoretik uji t-test one sample termasuk statistik parametrik. Masih teringat apa statistik parametrik? Ya, berarti sebelum data di run, ya berarti harus dilakukan terlebih dahulu asumsi uji klasik. Ya, paling tidak ada dua ya asumsi uji klasik. Yang pertama normalitas, kemudian yang kedua linearitas. Anda lakukan terlebih dahulu. Kalau datanya normal atau datanya linear berarti bisa dilakukan dengan t-test ya. Tapi jika datanya tidak normal ya, maka dilakukan menggunakan statistik deskriptif. Nah, gitu. Nanti kita praktekkan ya di SPSS ya. Nah. Kemudian hipotesisnya, ya, hipotesis. Ada dua hipotesis. Misalnya
di dalam H0 ya, dua hipotesis H0 dan H1 ya. H0 hipotesis nihil, kita ambil saja, kita ingin meneliti ya, meneliti dalam boarding school, SMP boarding school, kita targetkan misalnya 3 tahun itu kita buat rata-ratanya 4 juz misalnya ya, 4 juz. Maka H0-nya ya, 4 juz ini disebut dengan mu ya, mu, atau kalau membacanya mu ya, mu. Maka H0-nya rata-rata santri ya di SMP boarding school ya, di kota X ya, kota D dan seterusnya. Nanti Anda bisa membuat kalimat tersendiri, ini hanya contoh, bisa mampu menambah hafalan 4 juz selama 3 tahun. Nah, begitu. 4 tahunnya itu berarti disebut dengan mu rata-rata ya. Jadi kalau dalam notasi matematik, H0-nya adalah mu sama dengan 4. 4-nya ini adalah 4 juz ya. Jadi rata-rata dalam penelitian misalnya ya, rata-rata orang bisa menyelesaikan selama 3 tahun itu 4 juz. Ya tentu saja ada yang di atas rata-rata ya, atas rata-rata. Nah, kita ingin meneliti apakah di sekolah yang boarding school yang baru kita dirikan itu siswa bisa menyelesaikan rata-ratanya 4 juz. Ini misalnya. Kemudian H-nya hipotesis kerja atau hipotesis H1 biasanya dalam notasinya, rata-rata santri ya mampu menambah ya. Ini tadi sama dengan ya. Jadi kalau tadi sama dengan, ini tidak sama dengan 4 juz. Jadi kalau notasinya, statistiknya kalau ini sama dengan, kalau ini tidak sama dengan 4 ya. Tidak samanya bisa di atas 4, bisa di atas di bawah ya, di bawah 4. Tidak sama. Yang selanjutnya, dalam penerapan rumus manual ya, rumus kita mengerjakan pakai manual, maka yang harus dilakukan ya, satu, mencari sampelnya, yang ini dicari dulu, kemudian mencari S-nya ya. Intinya notasi ini atau rumus-rumus ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Ada rata-rata sampelnya kita cari, mu-nya kita cari, S-nya kita cari, kemudian N-nya kita cari, dan seterusnya. Jadi nomor 1, 2, 3 per item kita selesaikan terlebih dahulu ya. Kemudian kriteria penerimaan hipotesis. Yang tadi yang sudah kita buat hipotesisnya kan H0 dan H1. Yang diterima yang di mana? Nah, ini ada kriterianya. Yang pertama, H0-nya diterima, ya, H0-nya diterima. Jadi tadi H0 sama dengan 4 jika T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya. Jadi nanti setelah kita komputasi kok T hitungnya itu lebih kecil dari T tabelnya, maka H0-nya kita terima. Berarti tadi rata-rata SMP boarding school di kota X memang sama dengan 4 juz begitu ya. 4 juz lebih kecil atau sama dengan ya. Lebih kecil atau sama dengan. Kemudian sebaliknya ya, kita menolak H0 dan menerima HA ya, berarti lebih besar atau sama dengan jika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Ya, kalau untuk kriteria penerimaan ini dari pertemuan pertama, korelasi, dan selanjutnya ini sama ya. T hitung harus atau R-nya harus lebih besar dari T tabel.